Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Sampai apapun teman-teman mengakses materi ini, semoga selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan dilancarkan puasanya. Oke, kita sampai di pertemuan ke-4 atau 5 ya, ini saya sampai lupa udah. Tapi intinya kita akan membahas tentang membuat tinjauan pustaka. Ya, ini sebenarnya simple, tapi perlu dibahas sedikit saja. Jadi lebih banyak nanti teman-teman akan praktek tentang gimana caranya membuat tinjauan pustaka. Nah, kalau yang kemarin sudah membuka skripsi kakak kelas atau mempelajari skripsi saya kemarin yang sudah saya kirimkan juga, teman-teman pasti akan lihat bahwa di situ ada satu subbab di bab 1 yang membahas tentang tinjauan pustaka. Nah, sebenarnya tinjauan pustaka itu apa? Kemudian cara bikinnya gimana? Dan apa saja yang ditulis dalam tinjauan pustaka? Kita mulai dari sini pembahasannya. Nah, pada dasarnya tinjauan pustaka itu apa sih? Dalam pembuatan skripsi, ini kan kita mata kuliahnya adalah tentang gimana caranya bikin seminar proposal, bikin proposal yang bagus gitu. Nah, namanya skripsi itu adalah sebuah bagian penelitian yang berdasarkan pada perkembangan penelitian yang lain gitu. Artinya sebenarnya di seluruh dunia ini tuh topik tentang hal itu tuh sebenarnya udah ada. Penelitian tentang hal itu sudah ada. Nah, namanya kita berusaha untuk meneliti itu harus ada kebaruan kan sebagai salah satu syarat dari penelitian yang memang berbobot. Nah, tinjauan pustaka itu tujuannya adalah untuk ngecek, namanya meninjau ya. Meninjau pustaka, mengkaji pustaka. Dalam bahasa Inggrisnya adalah literature review, yang artinya kita melihat sebenarnya perkembangan keilmuan dari topik tersebut itu sebenarnya sejauh apa. Gitu. Karena ilmu itu selalu bergerak kan, selalu pasti ada satu bagian-bagian dari fenomena-fenomena sosial, terutama fenomena hubungan internasional yang perlu kita pelajari karena dia bergerak terus kan, pasti ada fenomena baru setiap hari. Nah, makanya kemudian dari situ kita lihat apa-apa sih sebenarnya yang udah dibahas dari topik itu, dari studi kasus yang mungkin serupa dengan hal itu. Makanya kita perlukan ini untuk jadi titik berangkat. Titik berangkat tuh maksudnya gimana? Berarti yang ini tuh bagian-bagian sini tuh udah dibahas. Kita nggak bisa ngebahas hal-hal yang seperti itu lagi. Atau kalau memang ngebahas itu lagi, kenapa? Nah, itu apa relevansinya? Apa signifikansinya? Kenapa penting buat ngebahas tentang itu lagi? Makanya komponen utama dari kajian pustaka atau tinjauan pustaka itu adalah menelusuri hasil-hasil kajian yang dulu, yang topiknya sesuai dengan penelitian kita. Nah, dari situ nanti kita akan bikin kesimpulan sebenarnya sejauh mana pengetahuan yang sekarang, teori apa yang sudah dipakai dan bisa dipakai lagi yang mana, dan yang belum digunakan yang mana. Kalau kita menggunakan studi kasus yang sama kan berarti kita nggak bisa pakai teori yang sama juga. Kemudian kalau kita pakai kalau ada studi kasus yang mirip, kemudian kita lihat ada teori yang dipakai, kita bisa pakai teori itu sebagai dasar untuk penelitian kita gitu. Nah, kemudian bukan cuma itu, apa saja yang sebenarnya belum diteliti itu juga perlu jadi bahan pertimbangan kita. Kenapa diperlukan suatu tinjauan pustaka? Yang pertama, membentuk landasan pengetahuan peneliti. Kita tuh perlu dasar gitu loh. Kita perlu dasar pengetahuan tentang satu topik-topik tertentu. Misalnya kita lagi akan penelitian tentang normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara teluk dengan Israel gitu misalnya. Nah, kita perlu tahu sebenarnya politik di kawasan Timur Tengah antara negara-negara teluk dengan Israel itu sebenarnya sejauh ini seperti apa, pembahasannya seperti apa, teori yang bisa dipakai apa, kemudian apa saja yang seharusnya dibahas dalam penelitian tentang normalisasi hubungan diplomatik itu. Kemudian contoh yang lain adalah
Misalnya kita akan melakukan penelitian tentang sekuritisasi migrasi di Eropa. Gitu. Kita harus paham dulu tentang pemahaman masyarakat Eropa terhadap migran itu seperti apa. Kemudian teori yang tepat yang digunakan seperti apa, peraturan-peraturan yang memang relevan itu seperti apa. Kemudian misalnya kalau ada sentimennya, sebenarnya sentimennya apa saja, misalnya xenofobia tentang terorisme dan tentang sentimen agama gitu misalnya. Artinya kita perlu pengetahuan-pengetahuan yang mendasar yang berkaitan dengan topik yang kita teliti. Itu ada banyak hal, ada banyak komponen yang perlu diteliti, yang perlu kita ketahui. Nah, dari situlah kita tahu kalau kita mau membahas tentang satu penelitian tertentu, kita harus mencari tahu tentang ini dulu gitu, mencari tahu tentang penelitian yang sudah ada di zaman sekarang, di kondisi sekarang itu seperti apa itu. Nah, kemudian dari situ kita tahu, dari pengembangan pengetahuan itu kita tahu, oh berarti yang sudah diteliti itu ini. Misalnya, ini salah satu, kita langsung masuk ke contoh ya, salah satu skripsi yang dibahas dan dalam bimbingan saya sekarang ini adalah skripsinya Mas Wiki gitu, dan di skripsinya itu ngebahas tentang normalisasi hubungan diplomatik antara Bahrain dengan Israel. Nah, sementara di tinjauan pustakanya bisa dilihat di sini ada hubungan Israel dengan Timur Tengah. Gitu, ini satu judul pertama. Kemudian judul kedua adalah tentang negara Teluk, Israel, dan Trump Plan for Peace. Kemudian ini adalah Uni Emirat Arab dengan Israel. Oh, berarti sudah ada pembahasan tentang Uni Emirat Arab gitu. Kemudian sudah ada pembahasan tentang Kuwait juga begitu. Nah, ini ada Turki gitu. Nah, sementara belum ada pembahasan yang menelaah secara lebih dalam kajian mengenai normalisasi hubungan antara Israel dengan Bahrain. Nah, makanya itu menjadi satu topik penelitian yang bisa diteliti. Artinya dari situ kita tahu apa sih? Kita tahu titik berangkat. Kita tahu celah mana yang sebenarnya belum diteliti oleh para peneliti manapun. Atau kalaupun memang kemudian itu sudah diteliti, kita jadi tahu apa saja yang sebenarnya bisa diperbaiki dari penelitian yang sudah ada, dan itu adalah celah masuk kita juga gitu. Nah, itu adalah kegunaan yang kedua dari tinjauan pustaka. Kemudian dari bacaan-bacaan tersebut kita dapat kegunaan ketiga. Kita punya kemampuan untuk berpikir kritis dan sistematis. Oh, artinya kalau kita mau bikin skripsi itu caranya seperti ini. Artinya kalau kita mau bikin satu tulisan karya ilmiah itu harusnya seperti ini gitu, alurnya seperti ini. Mulai dari latar belakangnya harus ditulis, tujuan dari penelitian, rumusan masalahnya, kemudian kok pemicu sih biasanya, kemudian metodologi yang digunakan seperti apa, dan macam-macam sistematika karya ilmiah yang normal lah ya. Nah, dari situ kita bisa telaah sebenarnya ini yang salah di mana dan yang benar di mana. Karena ngebaca kan nggak mungkin cuma baca ya. Namanya kita meninjau pustaka. Kita berusaha untuk menelaah apa yang sebenarnya dibahas oleh para peneliti di dalam tulisan mereka masing-masing. Nah, dari situ kita menggunakan titik-titik ini sebagai titik berangkat. Nah, artinya kan tadi, balik ke poin yang kedua, titik keberangkatan itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak membaca tinjauan pustaka atau bahan-bahan yang kita gunakan tersebut dengan cara yang kritis dan sistematis. Makanya ini bakal jadi bakal jadi dasar kemampuan kita untuk melatih cara berpikir kritis dan sistematis. Kemudian yang selanjutnya dan yang salah satu paling penting adalah mencari metodologi penelitian yang tepat sesuai dengan penelitian yang kita ajukan. Misalnya tentang sekuritisasi. Ada beberapa contoh metodologi penelitian. Yang pertama, framework for analysis securitization itu sendiri sebenarnya bisa dijadikan dasar. Kemudian apakah perlu ada interview atau tidak?
Kemudian apakah perlu ada survei atau tidak? Menggunakan survei yang modelnya seperti apa? Kemudian respondennya siapa saja, berapa banyak misalnya kalau memang butuh hal yang semacam itu. Atau kemudian datanya yang kita perlukan tuh apa? Misalnya kita pakai analisis wacana atau discourse analysis. Kalau kita pakai discourse analysis, yang kita telah apanya, apakah dalam bentuk speech act atau dalam bentuk atau dalam bentuk teks, atau kita bisa pakai misalnya analisis konteks gitu. Nah, analisis teks gitu, ala analisis konten gitu. Nah, itu kan sebenarnya metode-metode penelitian yang kita perlu cari lebih dalam begitu. Harusnya ini sudah dibahas pada waktu mata kuliah metodologi penelitian ya. Tidak ada di sini harusnya. Tapi itu desainnya yang seperti itu kita bisa tentukan lewat tinjauan pustaka. Nah, ini adalah salah satu kegunaan. Teman-teman bisa belajar sebanyak mungkin tinjauan pustaka. Semakin banyak tinjauan pustaka dilakukan, sebenarnya semakin kaya khasanah keilmuan kita terkait dengan metode penelitian yang mau dipakai, tentang topik yang kita mau bahas, kemudian tentang celah yang bisa digunakan, celah yang bisa diteliti lebih jauh itu sebenarnya seperti apa. Kemampuan kita berpikir kritis dan sistematis itu juga sebenarnya semakin terlatih. Nah, caranya seperti apa? Pertama, tentukan topik. Kemarin teman-teman ada yang bilang tentang HAM. Kemarin ada yang bilang tentang gender. Oke, gender dalam hal yang seperti apa? Misalnya, ada yang berkaitan dengan corporate social responsibility. Oke, silakan. Kemudian ada yang berkaitan dengan konflik Suriah misalnya, atau proxy war gitu. Kita cari penelitian atau para pakar yang sudah membahas tentang teori-teori tentang fenomena-fenomena tersebut. Misalnya tentang gender, feminisme, oke, fine. Feminisme ada banyak, first wave, second wave, third wave, ada post-colonial feminism, ada institutionalism, feminist, macam-macam. Nah, kita spesifikkan, semakin spesifik topik tersebut semakin ke dalam studi kasus yang kita mau cari, maka akan semakin tepat tinjauan pustaka kita. Karena kita bukan cuma melihat dari sudut pandang yang besar gitu dalam arti sudut pandang topiknya itu sendiri, tapi juga mengerucut ke arah studi kasus yang kita bahas itu seperti apa. Kemudian dari situ kita buat kata kunci, misalnya corporate social responsibility itu kan sebenarnya kita bisa singkat CSR. CSR perusahaan Korea misalnya contohnya, atau kita bisa cari lebih lanjut studi kasus Geopark Ciletuh diplomasi misalnya contoh, diplomasi Sukabumi misalnya. Nah, itu kan ada beberapa kata kunci yang kita bisa cari gitu. Nah, makanya dari topik tadi kita jabarkan dalam bentuk kata kunci. Kalau memang bingung, topiknya aja dulu apa? Hak asasi manusia gitu. Oke, HAM. Itu pelanggaran HAM gitu misalnya. Pelanggaran HAM di mana gitu. Nah, itu jangan nyari yang kemudian dalam bentuk artikel populer, tapi kita lakukan pencarian di mesin pencari jurnal artikel yang kemarin saya sudah bantu teman-teman untuk latihan itu ya. Ada JSTOR, ada Springer Link, ada Muse Project, ada Cambridge Journal, ada Sage Publishing, ada macam-macam. Kemarin saya sudah kasih teman-teman, silakan eksplorasi yang ada di situ. Pakai Sci-Hub juga, pakai LibGen juga nggak masalah kalau menurut saya. Oke, dari situ kemudian teman-teman baca judulnya, kemudian baca abstraknya dan kesimpulan. Baca judulnya dulu, ini kira-kira nyambung apa enggak, kemudian abstrak, minimal banget abstrak. Dari situ kita bisa lihat dia sebenarnya ngomongin apa di dalam tulisannya itu. Nah, nggak usah ngomong banyak-banyak, nggak usah lanjut terlalu banyak, baca di abstrak itu kalau misalnya nyambung, sesuai sama kita apa yang kita pengen, kita lari ke bawah, kesimpulan. Kalau kesimpulannya kira-kira sesuai, baru kita kemudian baca dari atas ke bawah, bahkan yang penting-penting aja. Gitu. Skimming nggak masalah menurut saya. Tapi ketika teman-teman nanti akan menuliskan di jawaban pustaka itu, harus benar-benar menyimpulkan isinya seperti apa. Artinya apa? Apakah harus baca dari ujung ke ujung? Enggak. Kita harus mulai bisa mempertimbangkan mana yang penting dan enggak dalam sebuah tulisan.
Karena jujur aja, kalau mau ngomongin tentang buku, kadang buku itu yang nulis itu suka cerita gitu panjang lebar gitu, kadang nggak terlalu sampai ke intinya. Itu yang perlu kita abaikan lah, nggak terlalu ini nih gitu. Nah, kalau kita baca judul kira-kira nggak cocok, ganti. Kalau kita baca abstrak kira-kira nggak cocok, ganti. Nah, dari situ kita konfirmasi data tersebut lewat informasi yang lain. Makanya tinjauan pustaka itu nggak bisa cuma satu. Makanya minimal dalam tinjauan pustaka itu ada 5. Dan itu ada dari peraturan Prodi HI di UII itu kira-kira minimal 5. Begitu. Kita bandingkan dengan yang lain, apakah memang demikian atau enggak. Itu caranya sama kayak tadi, melakukan pencarian di mesin pencari, kemudian baca jurnalnya, kemudian kita hubungkan ada keterkaitan atau enggak. Baru dari situ kemudian kita bikin gitu. Kita bikin membukanya dengan membahas mengenai topik itu. Misalnya, saya akan membahas mengenai kajian mengenai elderly care dalam elderly dalam Left Behind Families, itu sudah ada gitu. Namun oleh sejauh ini penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut gitu misalnya. Dari sini ini bilang begini. Kemudian dari situ kita lihat jadi dalam tinjauan pustaka di masing-masing komponen itu kita perlu bilang penelitian yang dilakukan ini adalah ini. Jadi di dalam penelitian ini disampaikan argumen begini ini gitu. Artinya penelitian ini gitu itu adalah bagian artinya itu adalah penafsiran kita sendiri tentang jurnal tersebut gitu. Nah, kemudian di bagian akhir setelah 5 kita bahas, kemudian kita jelasin dari sini titik berangkat kita itu apa yang akan beda dari komponen penelitian kita. Misalnya komponen kita akan membahas tentang objek yang berbeda, tapi dengan topik yang serupa gitu, yang sudah terjadi studi kasusnya mirip. Gitu. Kemudian atau kita bisa cari pakai perspektif yang berbeda. Misalnya selama ini pakai perspektif realisme, liberalisme, konstruktivisme. Sekarang masih ada English School. Nah itu coba kita gitu. Makanya inti dari literature review itu ya melakukan review, kita melakukan tinjauan. Ya kalau ini sih saya sebenarnya nggak terlalu perlu membahas terlalu dalam ya. Yang penting pustaka yang diperlukan itu adalah pustaka yang sifatnya akademik gitu. Yang paling utama adalah jurnal artikel ilmiah, kemudian ada buku teks ilmiah dan buku teks ilmiah. Ini adalah bukti bahwa perkembangan ilmu pengetahuan sampai di suatu titik tertentu gitu. Itu yang jadi akan titik berangkat kita. Nah, kita masuk ke contoh nih. Contoh yang mau saya kasih ini adalah punya beberapa orang teman kakak kelas yang sekarang sedang memang mengerjakan skripsi. Misalnya ini punya Mas Vicky gitu. Oke, ini yang pertama adalah buku. Nah, ini kan dibuka nih. Dibukanya hubungan tersebut dapat reaksi dari dalam kajian besar penelitian merupakan beberapa literatur dan karya ilmiah mengenai normalisasi dan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Kajian pustaka yang dicantumkan berupa buku dan ya, kan. Kemudian yang pertama adalah tulisan Itamar Rabinovich. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa ini intinya gitu. Pertama dikenalin dulu. Kemudian intinya begini. Nah, ini satu ya. Kemudian ini Muhammad Yagi, the Gulf State Relations with Israel and Trump Plan for Peace. Ini komponennya intinya disampaikan, jangan lupa direferensikan materi lain yang digunakan adalah ini gitu. Ini adalah